Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai persamaan garis lurus. Hari ini kita belajar yang pertama yaitu persamaan garis lurus, yang kedua yaitu gradien, dan yang ketiga yaitu persamaan garis lurus dua buah titik. Pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus merupakan suatu persamaan apabila ditambahkan dalam koordinat kartesius berupa garis lurus, yang berarti persamaan itu membentuk sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX, Y sama dengan MX plus C, atau AX tambah BY sama dengan C. M di sini adalah konstanta kemiringan garis atau gradien. Dan A, B, dan C adalah konstanta. Dan juga persamaan garis lurus. Pangkat tertinggi dari variabel X dan Y-nya itu adalah 1. Sehingga dapat berbentuk grafik yang berupai grafik linier, fungsi linier, dan garis lurus. Yang kedua, kita belajar mengenai gradien. Pengertian gradien. Gradien adalah kemiringan suatu garis. Gradien sering dinotasikan dengan M. Bentuk umum dari gradien, yaitu gradien atau kemiringan ini suatu garis yang diukur dari perbandingan antara perubahan komponen Y dan komponen X. Gradien sama dengan perubahan vertikal atau yang kita sebut Y dan perubahan horizontal atau yang disebut dengan X. Dan tadi gradien biasa dinotasikan dengan M, sehingga M sama dengan delta Y. Delta di sini berarti perubahan per delta X, yang berarti sama dengan perubahan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. X1 di sini adalah titik awal perubahan horizontal. Y1 adalah perubahan vertikal atau titik awal dari Y tersebut. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal gradien. Di sebuah perusahaan baju, karyawan selalu bertambah linier, yang berarti selalu bertambah tetap atau lurus. Pada tahun 1980, sekitar 600 karyawan. Lalu pada tahun 2000, karyawannya meningkat menjadi 800. Berapa total karyawan pada tahun 2020? Mari kita tulis informasi yang diketahui terlebih dahulu dari soal. Diketahui, kita misalkan X sama dengan tahun dan Y adalah karyawan, maka didapat X pertama yang dimulai dari tahun 1980, X yang kedua yaitu 2000, lalu Y yang pertama atau karyawan di tahun 1980 adalah 600 dan karyawan pada tahun 2000 adalah 800. Dan lalu kita perhatikan yang ditanya pada soal. Berapa banyak karyawan pada tahun 2020? Mari kita gambar terlebih dahulu grafiknya untuk memudahkan kita dalam menjawab soal. Nah, bisa dilihat dari grafik di samping ini bahwa ini adalah X pertama, ini adalah X kedua, dan ini adalah Y pertama, dan ini adalah Y kedua. Jika X dan Y ini bertemu di sebuah titik ini, lalu sama halnya dengan X2 dan Y2. Setelah kita menggambar grafik, selanjutnya kita mencari kemiringan atau gradien dari titik-titik yang diketahui. Mari kita jawab soal. Ingat bahwa tadi gradien adalah perubahan vertikal per perubahan horizontal, di mana M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. M sama dengan 800 dikurang 600 per 2000 dikurang 1980. Jadi M sama dengan 200 per 20, yang berarti M sama dengan 10. Dapat diketahui
Kemiringan adalah 10, yang berarti karyawan bertambah setiap tahunnya yaitu 10 karyawan. Selanjutnya itu setelah kalian mengetahui kemiringan atau gradiennya adalah 10, sekarang kita menjawab pertanyaan dari soal itu, yaitu berapa jumlah karyawan pada tahun 2020. Tapi sebelum menjawab soal tersebut, kita perlu lagi mengulang langkah seperti yang awal tadi, yaitu X kita misalkan dengan tahun dan Y dimisalkan dengan karyawan. X1 dimulai dari tahun 2000 yang berarti karyawannya berjumlah 800. Dan X2 adalah tahun yang ingin kita hitung yaitu tahun 2020. Dan Y2 adalah yang ingin kita cari yaitu berapa banyak karyawan pada tahun 2020. Mari kita jawab soal. Sama dengan hal yang tadi memakai konsep gradien, maka ini kita pakai lagi konsep gradien tersebut. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. M tadi kita ketahui bahwa 10, berarti 10 sama dengan Y dikurang 800 per 2020 dikurang 2000. Maka didapat hasil 10 sama dengan Y dikurang 800 per 20. 2 per 20 ini kita pindah ruas, maka akan dikali dengan 10. Maka menjadi 200 sama dengan Y dikurang 800. Y sama dengan 200 ditambah 800. Yang berarti Y sama dengan 1000. Jadi jumlah karyawan pada tahun 2020 adalah sebanyak 1000 orang. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan garis lurus melalui dua buah titik. Persamaan garis lurus melalui dua buah titik. Dengan melalui dua buah titik, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2, maka dapat ditentukan sebuah persamaan garis lurus tanpa menghitung gradien terlebih dahulu. Persamaan garis lurus melalui dua buah titik. Dua buah titik dapat membentuk sebuah persamaan garis lurus jika diketahui sebelumnya. Seperti bentuk umumnya yaitu seperti ini. Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contoh soal. Mari kita bahas contoh soal ini. Sebuah bus mengangkut Tiara dari Aceh ke Palembang dengan kecepatan tetap setelah 1 jam. Kecepatan bus tersebut adalah 10 km per jam. Setelah 4 jam, bus tersebut menempuh kecepatan 40 km per jam. Berapa kecepatan tempuh bus tersebut setelah 10 jam? Pertama kita cari informasi yang diketahui dari soal. Diketahui X sama dengan kecepatan dan Y sama dengan waktu. X1, Y1 sama dengan 10. 10 tadi yaitu kecepatan dan Y1 adalah 1 yang mana waktunya adalah 1 jam. X2, Y2 sama dengan 40,4. Titik X3, Y3 sama dengan X3, 10. Mari kita cari tahu yang ditanya pada soal. Berapa kecepatan tempuh bus tersebut setelah 10 jam? Sebelumnya kita gambar terlebih dahulu grafiknya untuk memudahkan. Di sini kita ambil dua titik yang sudah kita ketahui. Setelah kita menggambar grafik, selanjutnya kita mencari persamaan garis lurus melalui dua buah titik yang diketahui tadi. Pertama, kita melalui dua buah titik, maka dapat dicari persamaannya. Ingat bahwa bentuk umumnya yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y2 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 1 per 4 dikurang 1 sama dengan X dikurang 10 per 40 dikurang 10. Y dikurang 1 per 3 sama dengan X dikurang 10 per 30. Selanjutnya yaitu 3X dikurang 30 sama dengan 30Y dikurang 30. 3X dikurang 30Y sama dengan negatif 30 ditambah 30.
Jadi 3x dikurang 30y sama dengan 0. Disederhanakan dengan cara membagi 3x dikurang 30y sama dengan 0 dengan 3. Maka didapat x dikurang 10y sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita menemukan persamaan garis lurus tersebut, maka dapat kita cari nilai x3 yang merupakan kecepatan tempuh bus. Maka dicari x3, titik x3, 10. Persamaan garis lurus yang sebelumnya kita dapat, kita gunakan x dikurang 10y sama dengan 0. Kita substitusikan nilai y sama dengan 10. Maka x dikurang 10 dikali 10 sama dengan 0. Didapat x dikurang 100 sama dengan 0. X sama dengan 100, berarti X3 itu adalah 100. Jadi kecepatan setelah 10 jam adalah 10 km per jam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.